Hal yang menarik dari OKM olahraga ini adalah OKM olahraga adalah untuk kawan-kawan yang mau berorganisasi yang sekaligus yang hobi berolahraga. Nah, itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Casual Chatting with Ormawa Fasya. Nah, sebelum kita lanjut nih pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Eri Permana Fitri, biasa dipanggil Eri. Nah, saya sekarang tidak sendiri, saya ditemani oleh ketua umum apa nih? Nah, sebelum kita kasih tahu nih, mungkin kita dulu ya. Ada sedikit kode lah. Oke, kita tes dulu ya. Salam olahraga. Oke, nah dari jargon tadi sudah ketahuan kira-kira ketua umum siapa nih kali ini saya berbicara nih. Nah, sekarang saya ditemani oleh Bang Rijani. Nah, Bang Rijani ini adalah ketua umum UKM Olahraga Fakultas Syariah. Nah, apa kabar Bang Rijani? Ya, alhamdulillah baik, Eri. Alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini sebagai ketua umum ya kan tadi kan. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizani, bisa dipanggil Zani, dan di sini saya diamanahi sebagai ketua umum OKM olahraga Fakultas Syariah. Tahun Periode 2021 dan 2022. Nah, jadi Bang Rijani ini sebagai ketua umum UKM olahraga. Nah, ngomong-ngomong UKM olahraga nih, tadi kayaknya sebelum kita masuk ke sini kita tes jargon tadi kan ya. Ya, coba tes jargon dulu ya. Apa nih? Ya, langsung saja lah. Di sini kami di Fakultas Syariah, ada OKM olahraga Fakultas Syariah. Di sini juga kami ada jargon. Nah, ulun sebut Bina Raga, kawan-kawan sebut Bina Karya. Bina Raga, Bina Karya. Oke. Coba kalau saya tes dulu ya. Bina Raga, Bina Karya. Nah, oke. Nah, mungkin teman-teman di rumah pada ingin bertanya nih masalah UKM olahraga nih, pasti sudah tahu nih berkaitan dengan apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan UKM olahraga itu apa dan ranahnya kemana nih? Oke, OKM olahraga atau unit kegiatan mahasiswa OKM olahraga Fakultas Syariah. Di sini wadah untuk kawan-kawan untuk hobi yang berolahraga atau sekaligus berorganisasi, bisa nih untuk kawan-kawan untuk belajar berorganisasi sekaligus hobi yang berolahraga. Misalkan di sini ada divisi futsal, divisi voli, badminton, tenis meja, dan basket. Di sana ranah-ranah olahraga. Di sini kawan-kawan perlu ketahui, kawan-kawan menyalur bakat kawan-kawan untuk ajak kawan-kawan untuk berhobi berolahraga, dan yang ingin berorganisasi bisa aja di sini. Oke, jadi di sini ada multi talent ya, bisa olahraga, bisa juga berorganisasi. Nah, nih bagi kawan-kawan yang pengen langsung aja nih bisa dihubungin Bang Rijaninya nih. Kemudian kalau kita lihat flashback kembali bagaimana sejarah UKM olahraga di Fakultas Syariah sendiri itu Bang? Sejarah atau saya yang memandang OKM olahraga Fakultas Syariah. OKM olahraga Fakultas Syariah berdiri sejak 8 Maret 2004 dari sebuah pemikiran dan beberapa mahasiswa atau founder dari sebuah organisasi kami, yaitu Bang Haris dan kawan-kawan, yang sadar akan pentingnya mengembangkan dan memajukan bidang olahraga di Fakultas Syariah, di tingkat Fakultas Syariah. Nah, jadi pada awalnya nama sebenarnya adalah OKM olahraga Fakultas dan Bisnis Islam. Nah, jadi tetapi setelah kampus kita berubah menjadi IAIN menjadi UIN. Oh ya, perubahan ya. Perubahan ya loh. Maka Fakultas Syariah ini fakultas terjadi peluburan atau ada perubahan. Dipisah antara Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka setelah berunding, OKM olahraga ini pun dibagi menjadi dua, yaitu dipisah. Setelah OKM olahraga fakultas dan dipisah menjadi OKM olahraga Fakultas Syariah dan OKM olahraga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Tapi akan tetapi administrasinya aja yang berbeda, tetapi kegiatan-kegiatan misalkan ada perlombaan, ada kegiatan organisasi-organisasi, ada perlombaan, tetap kegiatannya bersama atau berkumpul, Oh, ya. organisasinya sama. Jadi tetap satu bagian Tetap gitu ya. satu bagian. Oh iya benar. Berarti dari awal tadi sebelum IAIN menjadi UIN Iya. itu untuk UKM olahraga sendiri dari Fakultas Syariah itu gabung dengan Fakultas PEBI ya kan. Iya. Dan ketika IAIN jadi UIN ya kan itu langsung dileburkan atau dipisah. Dileburkan atau Ya, dipisah oke. menjadi dua. Nah, ngomong-ngomong tentang peleburan tadi nih, berarti di kampus sendiri banyak nih UKM olahraga di fakultas-fakultas lain. Nah, adakah yang membedakan daripada UKM olahraga Fakultas Syariah sendiri dengan fakultas-fakultas lain nih? Perbedaan antara fakultas syariah dan fakultas lain-lainnya yang pertama yaitu dengan prestasi dari UKM olahraga ini sangat banyak. Oke, Yang banyak bukan ya. halnya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu banyak prestasi-prestasi yang kita banggakan untuk bakat-bakat dari mahasiswa fakultas syariah. Oke. Itulah yang membedakan antara fakultas syariah dan fakultas yang lainnya. Di sana banyak orang-orang yang hebat, yang orang-orang berprestasi untuk nyalur bakat-bakatnya di fakultas UKM olahraga fakultas syariah. Yang pernah menjuarai, yang sebutlah juara-juaranya. Oke, silakan nih. Ya, menjuarai tangan futsal yaitu menjuarai juara 1 BTN Banjarbaru Cup 2018. Oh. Juara 1 Por Cup Rektor Uniska 3 2018. Pernah juara 2 Sergap Bastra 3 2018. Juara BPUB Futsal Cup 2018. Juara 1 Futsal Estimik BJB 2019. Juara 1 Bingkai Cup 2 2019. Juara 2 Prokam Rektor Uniska. Juara 2 HMI Cup Jilid 21 2019. Bahkan akuntansi Poliban 2019 itu juara 2. Dan juara 2 dan 4 Rektor Cup UIN Antasari 2020. Juara 2 Van Futsal League 2021. Juara 2 Forteo Gor Hasanuddin 2021. Dan juara 1 Forfeo Wakanda 2021. Ya, selain itu masih banyak lagi prestasi-prestasinya. Ini sedikit saja yang sampaikan prestasi dari UKM olahraga. Oke, berarti ini banyak banget nih yang ibaratnya banyak prestasi yang diraih ya kan, banyak juara satunya nih. Tapi kalau dilihat-lihat tadi lebih banyak ke bidang mananya nih untuk juara-juaranya ini? Ya, bidang-bidangnya yang lebih juara yang koordinirnya seperti halnya futsal Oh, itu futsal pernah lebih menjadi banyak. prestasi-prestasinya ya. Oke, nih bagus nih buat untuk pemain-pemain futsal yang pengen bergabung nih. Wah, langsung bisa saja saya salurkan ya kan, tidak hanya bisa berorganisasi namun juga bisa juga sambil berolahraga ya kan. Nah, jadi itu tadi prestasinya ya kan. Dilihat-lihat sudah agak panas harinya ya kan, bisa sambil diminum dulu nih Bang. Terima kasih Pak Heri. Susah banget minumnya nih gimana ya? Nah, kita lanjut aja nih. Waduh, enak banget kopinya. Siapa yang bikin tadi? Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Rijani nih mengenai prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh UKM olahraga Fakultas Syariah. Nah, tadi ada menyebutkan sebelumnya kan bidang-bidangnya ada basket, ada futsal. Mungkin bisa dijabarkan lagi nih kepada kawan-kawan. Siapa tahu nih kawan-kawan yang satu bidang, misalkan aku main badminton misalkan ada nggak di sini. Aku main basket misalkan ada nggak di sini. Nah, mungkin bisa dijabarkan nih Bang Rijani. Ya, bidang-bidang kami yang pertama itu ada 3 bidang dan 5 divisi. Oh, Pertama, jadi ini bidang dan divisi ya? Oke, ya silakan lagi lanjut. yang ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang inventaris dan humas. Dan inventaris dan humas ini adalah wadah untuk kawan-kawan misalkan ada merekap atau pengeluaran dari barang-barang yang diambil atau yang dipinjam. Disitulah kawan-kawan inventaris sebagai inventaris untuk merekap barang-barang keperluan dari divisi-divisinya. Misalkan ada yang meminjam atau ada yang menyewa. Inventaris lah wadah untuk kawan-kawan untuk minjam atau menyewa barang-barang inventaris dari UKM olahraga Fakultas Syariah tersebut.
Oh iya. Oke, selanjutnya bidang PSDA. PSDA ini singkatan dari sumber daya anggota, yang mana PSDA ini adalah wadah untuk kawan-kawan misalkan ada kegiatan-kegiatan perlombaan atau ada kegiatan perlombaan internal atau ada pelatihan-pelatihan kayak desain grafis, pelatihan administrasi, pelatihan teknik lobbying, pelatihan wasit. Nah, disitulah kawan-kawan untuk wadah agar internal atau pengurus-pengurus OKM Olahraga Fakultas Syariah ini agar mendapat pengalaman-pengalaman atau wadah untuk mendiskusikan hal-hal dan sebagainya. Oh jadi kayak tempat diskusi mengenai perlombaan untuk gitu ya? Iya. Oke. Sekarang ada perlombaan kita adakan misalkan. Oh ya benar. Dan di sini juga ada bidang Infokom, yang mana di sini singkatan dari informasi dan komunikasi, yang mana di sini wadah untuk kawan-kawan tahu info-info dan perkembangan atau kegiatan-kegiatan dari OKM Olahraga Fakultas Syariah. Disitulah kawan-kawan tahu info-infonya, bagaimana perkembangannya, bagaimana pelatihannya, bagaimana kegiatannya. Di sanalah kawan-kawan tahu. Di situ kawan-kawan perlu ketahui di sana ada kegiatan-kegiatan, misalkan ada fun futsal. Situ kawan-kawan bisa bergabung bersama kami. Nah ini tadi ada basket, voli, terus ada apa lagi nih? Setelah ini ada tenis meja. Tenis meja. Yang mana kawan-kawan perlu ketahui, ada yang hobi tenis meja bisa aja bergabung bersama kami. Kami ada divisinya. Divisinya rajin kami sering bermain di fakultas, di tengah fakultas ya loh. Oh tengah fakultas ya. Tuh aja lo di tangga. Aduh yang maba-maba online nih kayaknya nggak tahu ya kan. Ya, di sana kami ada tempatnya. Di situ ada wadah untuk tenis meja, dan situ ada wadahnya untuk kawan-kawan untuk bermain tenis meja. Oke, udah ada wadahnya untuk bermain, bisa unjuk skill ya kan di tengah-tengah fakultas ya kan. Jarang-jarang bermain di fakultas. Wah, bener-bener tuh. Belum pernah fakultas ya lo. Nanti datang aja ke fakultas sekali-kali ya kalian. Oke, lanjut. Selain ada basket, voli, tenis meja, ada apa lagi nih? Di sini juga ada divisi badminton, yang mana kawan-kawan hobinya badminton, yang rancet sering-sering nih perempuan dong ya lah. Oke, perempuan yang paling sering nih. Badminton atau ingin berkeinginan bermain badminton atau hobi bermain badminton bisa aja. Kami di sini ada divisinya, kawan-kawan perlu ketahui. Di sana kawan-kawan sering kami di GOR kah atau di dari fakultas. Oh di fakultas di GOS itu ya? GOS, oh ya di GOS itu ada lapangannya tersendiri. Kami sering di hari Minggu pagi kalau salah. Kami bermain badminton di sana. Oh ya, by the way dengan GOS tadi kan gedung olahraga dan seni itu indoor ya kan? Indoor. Jadi bagi kalian yang suka main bulu tangkis di jalanan yang kena angin, nah main aja di situ tuh ntar bisa join ya kan, ada fasilitasnya juga buat kita main nanti ya kan. Jadi nggak bakal keganggu apa-apa lagi lah ibaratnya. Yang terakhir nih tadi 4 sudah kan, yang terakhir apa nih? Yang terakhir yaitu futsal yang perlu ketahui atau hobi atau ada prestasi kawan-kawan atau ada yang bermain futsal atau hobinya aja bisa aja bergabung bersama kami. Kami ada divisinya kawan-kawan. Kami mewadahi untuk kawan-kawan, memfasilitasi kawan-kawan untuk bermain futsal di sini. Dan apabila ada kegiatan, ada perlombaan, kami ajak kawan-kawan untuk ikut perlombaan. Misalkan ada prestasi, ada perlombaan, bisa aja bergabung bersama kami di OKM Olahraga Fakultas Syariah. Nah, jadi sudah disebutkan tadi bidangnya ada 3, kemudian divisinya ada 5 ya kan. Bagi kawan-kawan nih jangan minder juga kalau yang nggak bisa main bulu tangkis, nggak bisa main basket dan lain-lain. Di sini kata Bang Jani tadi, meskipun kalian masih belajar atau mau mengikuti atau mendalami sebuah bidang, itu ikutin aja ya kan Bang ya. Nanti seiring waktu bisa aja kita belajar bisa nah aja. Ya nanti seiring waktu bisa tiba-tiba bisa ya kan, tiba-tiba nanti ikut lomba kah atau apa gitu kan. Apalagi di sini yang terkenalnya futsal ya. Yang banyak mencetak prestasi. Tapi tidak hanya futsal sebenarnya, banyak juga bidang divisi lain yang mencetak prestasi. Prestasi orang-orang yang prestasinya bagus. Oke, nih kalau kita dengar dari awal tadi kan tidak hanya berolahraga tapi juga berorganisasi. Ngomong-ngomong organisasi pasti ada nih namanya proker atau program kerja. Nah, mungkin dari OKM Olahraga Fakultas Syariah sendiri program kerja unggulannya
ada atau bagaimana nih? Kan tadi sudah disampaikan juga kan. Ya selanjutnya program kerja kami yang apa? Yang besar Yang atau bisa dipandang orang ya kan nih. Wah banget gitu nah. Ya. Yang Apa tuh? Kegiatannya itu perlombaan kayak Bingkai Cup Bingkai ini, Cup. Bingkai Borneo Cup yang mana kegiatannya ini perlombaannya di Kalimantan Selatan yang mana kegiatannya tersebut perlombaannya itu ada perlombaan futsal, badminton dan voli dan perlombaannya tuh se-Kalimantan tuh kegiatannya untuk mahasiswa dan untuk anak-anak sekolah misalkan kayak anak-anak sekolah SMA standar. Oh ya umur masih popda ya kan kayak pokok olahraga pemuda gitu kan. Satu Kalimantan atau Kalimantan Selatan nih Kak? Se-Kalimantan Selatan. Se-Kalimantan Selatan jadi satu provinsi ya. Ya, Oh ya nih kalau misalkan nih saya ikut UKM olahraga nih kan, kemudian saya jadi panitia nih boleh nggak ikut lomba juga kan gitu? Ya dipersilakan saja untuk apabila kami apabila ada perlombaan atau ada kegiatan dari internal dari untuk ranah luar. Oh iya. Kawan-kawan dari OKM olahraga bisa aja untuk ikut perlombaan itu tersebut, tidak hanya ranah itu. Kawan-kawan bisa halnya perlombaan kegiatannya bisa aja bergabung kegiatan perlombaan tersebut walaupun jadi panitia bisa aja bergabung ikut perlombaan itu tersebut. Oke lah, ini pas banget sama divisi tadi ya kan, tidak hanya berolahraga tapi juga berorganisasi. Nah ini bagus banget nih. Kemudian mungkin pasti teman-teman ada yang ingin bertanya nih, apa sih yang menarik gitu kan dari UKM? Oh selain yang prokernya besar kan, selain banyak prestasi. Yang hal yang menarik dari OKM olahraga ini adalah OKM olahraga adalah untuk kawan-kawan yang mau berorganisasi yang sekaligus yang hobi berolahraga. Nah itu tuh benar yang tuh. apa hal yang sebagainya di sini adalah OKM olahraga di sini adalah OKM kekeluargaan yang mana OKM ini adalah OKM kekeluargaan di sini adalah OKM kekeluargaan yang mana kawan-kawan bukan halnya dari mahasiswa saja tapi yang sudah senioran itu bisa bingung nih bagaimana caranya bingung nih kada organisasi misalkan ikut organisasi OKM olahraga aja bingung nih kayak apa nih aku nih bingung kayak apa caranya aku berprestasi ya lo di UKM olahraga inilah misalkan sampai pian tuha bisa bianakan atau beanakan sampai tuha kayak nenek bisa sini adalah kekeluargaan. Kawan-kawan bisa bergabung bersama kami misalkan ada pelatih atau misalkan ada pertandingan lomba atau latihan fun bisa aja misalkan yang umur senioran itu bisa aja bergabung dengan kami adalah OKM kekeluargaan yang mana di situ kawan-kawan sudah senioran nih sudah banakan atau sudah tuhaan tuh bisa aja bergabung bersama kami adalah OKM kekeluargaan bukan halnya dari mahasiswa dan senioran bisa aja sampai ada yang ikut pelatihan atau ada fun futsal yang senioran itu ikut aja untuk meramaikan ya. Walaupun sidin tuh bisa banakan sudah tetap adalah kami di situ adalah keluarga. Nah, berarti yang sudah punya anak bisa ikut latihan juga ya kan? Iya bisa. Oke, berarti ini anak-anaknya bisa ikut main juga nih kayaknya nih. Bisa juga. Bisa juga ternyata. OKM kekeluargaan ya, Pak. Oke, OKM kekeluargaan. Jadi tidak kayak organisasi lain mungkin yang satu periode udah ya kan sudah selesai. Jadi udah kayak bupati turun ya udah gitu kan. Sudah. Nah, tapi kalau yang OKM olahraga bersifat kekeluargaan yang mana sampai kapanpun itu kalian tetap bisa berteman, ikut latihan kan atau juga bisa ikut membantu untuk keluarga-keluarga yang baru yang akan datang nantinya kan. Iya bisa. Nah jadi kemudian ada nggak nih syarat masuk Ormawanya tuh gimana? Syarat masuk UKM olahraganya tuh gimana? Ya pastinya ada ya loh syarat seluruh organisasi pasti ada yang syarat untuk masuk UKM olahraga Fakultas Syariah. Yang pertama yaitu kawan-kawan yang perlu ketahui yaitu pendaftaran dulu, mendaftar dari UKM olahraga Fakultas Syariah. Mendaftar dulu. Ya setelah mendaftar di sana ada
screening test yang mana di situ ditanya-tanyai bagaimana kemampuan kayak bagaimana kesediakah atau apa di situ atas nama panggilan atau apa di situ kayaknya ditanya-tanya bagaimana pengalaman organisasinya atau hal yang prestasi apa yang kawan-kawan yang dapat yang perlu kawan-kawan kembangkan di OKM Olahraga ini. Dan setelah screening itu ada TM technical meeting ya lo. Technical meeting ya. Technical meeting yang mana di sana keperluan dari kebutuhan Ah. dari situ kayaknya ada yang disampaikan di sana keperluan dari kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan setelah TM indoor itu kegiatannya seperti halnya kegiatan kayak mendengarkan materi kayak selain pandang atau tema kegiatannya. Ke sana juga belajar KMO misalkan surat penyurat. Di sana di indoor kawan-kawan bisa belajar bagaimana teknik, bagaimana surat menyurat, bagaimana KMO, bagaimana tema kegiatan itu tersebut di kegiatan yang mengenai daripada organisasi itu sendiri ya kan. Kemudian setelah indoor di sana ya. ada kegiatan kami yaitu outdoor yang mana kegiatan di situ kami dari di situ kawan-kawan perlu ketahui di sana kegiatannya seperti halnya latihan-latihan atau bermain futsal. Di sana di outdoor bagaimana outdoor itu pelatihan kayak pelatihan fisik, pelatihan fisik yang halnya seperti halnya di OKM Olahraga yang lainnya. Jadi untuk indoor sendiri lebih ke arah keorganisasiannya, untuk outdoor lebih ke arah ke olahragaannya ya kan. Oh ya benar-benar. Kemudian kapan nih pembukaan pendaftarannya atau bisa disebut open recruitment tuh? Iya bisa. Ya kan? Iya di sini kami insya Allah menerima pendaftaran atau menerima anggota baru sekitar bulan November. Oke, catat bulan November. Nah, kalau yang mau lebih tahu lagi bisa aja cek IG kami. Di sana kalau kawan-kawan perlu ketahui di sana ada info-info atau kegiatan-kegiatan kami atau ada perlombaan. Di sanalah kawan-kawan perlu melihat atau kegiatan atau ada latihan-latihan bisa aja bergabung bersama kami di OKM Olahraga Fakultas Syariah karena kami butuh keluarga baru ya lo. Nah, perlu dong ya kan supaya ada regenerasi ya kan. Nah, kita harus mencari atlet-atlet muda yang baru yang berbakat. Bisa yang membanggakan fakultas kita. Itu betul tuh. Itu perlu banget tuh untuk membanggakan fakultas kita sendiri ya kan, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah seorang. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada pesan-pesan nggak dari Kakak Jani untuk para penonton gitu? Ya, untuk kawan-kawan yang ingin bergabung bersama OKM Olahraga Fakultas Syariah yang hobinya berolahraga dan yang sekaligus mau belajar berorganisasi bisa aja bergabung bersama kami karena kami adalah wadah untuk kawan-kawan yang hobi berolahraga dan yang mau belajar berorganisasi bisa bergabung bersama kami yaitu OKM Olahraga Fakultas Syariah. Dan apabila kawan-kawan yang ingin bukan hanya yang berprestasi, tidak hanya berprestasi saja yang kami bawa, yang kami rangkul, tetapi yang hobi-hobi yang berolahraga misalkan hobinya aja bisa aja bergabung bersama kami. Nah, tidak perlu kalian harus menyerahkan sertifikat juara lomba, nggak perlu. Yang penting niatnya untuk mengikuti organisasi ya kan. Nah, iya, itu untuk ikut organisasi UKM Olahraga Fakultas Syariah sendiri. Nah, mungkin itu saja. Kalau ada kawan-kawan lagi yang ingin bertanya, mungkin langsung bisa saja nih Instagram UKM Olahraga apa nih? UKM Fasya Febi. UKM bisa Fasya aja cek Febi. IG-nya di IG sana. Oke, nanti ada aja di deskripsi ya. Nanti bisa langsung dicek. Nah, nanti kalau kalian mau lihat di bulan November tanggal berapa nanti open recruitment-nya atau misalkan ada pertandingan apa mereka ikuti atau maupun prestasi yang mereka capai. Nah, itu atau update-nya pasti di Instagram ya kayak? Iya, bisa dilihat aja di sana. Situ ada info-info kegiatan-kegiatan kami itu tersebut. Oke, nah mungkin sekian aja nih bincang-bincang bareng Karijani. Nah, bagi kalian diingatkan lagi nih, kalau kalian minat langsung aja nanti hubungin di Instagramnya ya kan. Kalau mau tanya-tanya bisa aja langsung ke Instagram UKM Olahraga Fasya Febi. Nah, itu dia tadi. Nah, sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup nih, jargon dulu kan. Kami ada jargonnya. Jargon dulu nih. Yang pertama dulu nih. Salam olahraga. Salam olahraga. Bina raga, bina karya.
Terima kasih.